Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Surahman, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, dengan nomor induk mahasiswa 1908306171. Di sini saya akan mereview hasil bacaan saya dari buku Konstitusi Negara yang disusun oleh Bapak Slamet SPD dan diterbitkan oleh Aksara Loka pada tahun 2019. Dalam buku ini menjelaskan 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu proklamasi dan konstitusi pertama. Bagian kedua yaitu konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. Dan bagian yang ketiga adalah hubungan dasar negara. Kita akan masuk bagian yang pertama, yaitu proklamasi dan konstitusi negara. Proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan berarti berakhirnya suatu penjajahan dan dimulainya kehidupan yang baru sebagai bangsa yang merdeka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proklamasi kemerdekaan yaitu perjuangan bangsa Indonesia untuk mengusir para penjajah dan merupakan awal dimulainya negara Indonesia untuk memerintah negaranya sendiri. Kemerdekaan bagi suatu bangsa. Kemerdekaan bagi suatu bangsa merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan kemerdekaan, negara bisa mewujudkan cita-citanya. Selain itu, kemerdekaan juga merupakan hal yang sangat-sangat mutlak yang harus dimiliki oleh suatu negara. Nah, mengapa demikian? Karena kemerdekaan akan membawa negara menuju kesejahteraan untuk rakyatnya. Kemerdekaan Republik Indonesia itu sendiri diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Perlu digarisbawahi bahwa kemerdekaan ini merupakan perjuangan murni bangsa Indonesia untuk melawan tentara Jepang dan bukan merupakan hadiah atau apapun dari bangsa Jepang. Nah, tepat pada jam 10 pagi di hari Jumat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta resmi memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, dan ini merupakan titik awal bagi bangsa Indonesia untuk mengatur negaranya sendiri. Oke, kita masuk konstitusi yang pertama. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa itu pengertian dari konstitusi. Jadi, konstitusi itu merupakan perwujudan dari hukum yang harus ditaati baik bagi pihak yang memegang kekuasaan maupun bagi rakyat. Karena kedudukan yang sangat penting bagi suatu negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan di dalam negaranya, dan juga merupakan syarat yang tidak bisa terpisahkan dalam administratif suatu negara, maka konstitusi mutlak harus ada. Sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu bertepatan pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan PPKI melakukan sidang pertamanya. Dan di dalam sidang pertamanya, PPKI berhasil memutuskan 3 perkara penting bagi kehidupan suatu negara. Salah satunya yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Nah, dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia, maka disahkan pula Pancasila sebagai dasar suatu negara. Karena isi dari Pancasila ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu bagaimana sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia.
Semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengalami 3 kali perubahan konstitusi, di antaranya pada periode 1945 sampai dengan 1949, kemudian berubah pada periode 1949 sampai dengan 1950, kemudian berubah lagi pada periode 1950 sampai dengan 1959, dan yang terakhir itu periode 1959 sampai dengan sekarang. Periode 1945 sampai dengan 1949 merupakan periode awal, di mana periode ini berlangsung mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Dalam periode ini berlaku Undang-Undang Dasar 1945 atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Proklamasi. Menurut Insinyur Soekarno selaku panitia perancang undang-undang pada tanggal 18 Agustus 1945, undang-undang ini bersifat sementara. Periode 1949 sampai dengan 1950 merupakan periode kedua, di mana periode ini berlangsung antara tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam periode ini berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Mengapa demikian? Karena meskipun Indonesia telah merdeka, namun Belanda masih saja mencampuri urusan Indonesia. Melalui perjalanan yang panjang, akhirnya Indonesia memanggil PBB untuk ikut serta dalam menyelesaikan persengketaan ini. Dan akhirnya dilakukanlah konferensi meja bundar atau yang biasa dikenal dengan KMB di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Periode 1950 sampai dengan 1959 merupakan periode ketiga, di mana periode ini berlangsung mulai tanggal 27 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Dalam periode ini berlaku Undang-Undang Dasar Sementara atau yang lebih dikenal dengan UDS. Nampaknya bentukan federasi serikat tidak disetujui oleh Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya tuntutan dari beberapa daerah yang ingin tetap memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah dicita-citakan sejak tanggal 17 Agustus 1945. Oke, kita akan memasuki bagian yang ketiga, yaitu hubungan dasar negara dengan konstitusi. Indonesia telah memiliki ideologi yaitu Pancasila yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan telah disahkan semenjak berdirinya negara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-silanya masih bersifat universal yang digali dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup bernegara dan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan Undang-Undang Dasar 1945, di mana telah dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ketiga yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Oke, dalam kalimat tersebut jelas sekali bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, karena bangsa Indonesia meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila sila pertama. Terima kasih telah
menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk teman-teman semua. Saya pribadi mohon maaf jika dalam penyampaian saya masih banyak kekurangan. Saya Septur Rahman, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.